selamat datang di Maruduci Hombing Gallery. Senang sekali para sahabat semua dimanapun berada telah stay tune terus di channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, kalau para sahabat semua, saudara-saudaraku merasa diberkati dengan channel ini, saudara bisa membagikan channel ini, materi-materi yang dibagikan ini kepada saudara-saudara kita. Tujuannya supaya apa? Supaya kita sama-sama diberkati untuk memberkati. Nah, baik, langsung saja kali ini kita akan belajar tentang satu materi yang luar biasa. Sebenarnya materi ini saya kasih untuk di sekolah, tapi karena saya pikir lagi bahwa materi ini sangat bagus untuk saya bagikan untuk para sahabat Maruduci Hombing Gallery. Oleh karena itu saya bagikan di channel ini. Saya berharap siapapun kita yang mendengarkannya ataupun yang melihatnya, kita sama-sama diberkati. Baik, langsung saja. Bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Ada satu hal yang menarik, saudara-saudara, teman-teman, bahwa kata bertumbuh menuju kedewasaan yang benar itu sesuatu bukan kata tapi kalimat yang luar biasa, satu tema yang luar biasa. Kenapa? Karena dalam kehidupan ini semua orang kita harus bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Menuju kedewasaan yang benar. Bertumbuhnya bagaimana? Ada banyak orang bertumbuh dalam kehidupannya tapi tidak pernah dewasa-dewasa. Ada orang yang bertumbuh dalam kehidupannya dewasa sangat, bahkan dewasa matang dalam berperilaku dan bersikap. Yuk kita akan belajar bertumbuh seperti apa, dewasa seperti apa yang dimaksudkan. Yuk kita belajar pelan-pelan. Ada satu hal yang menarik dari pengantar hari ini, dari materi kali ini, yaitu dari Rudyard Kipling. Rudyard Kipling ini adalah seorang penulis puisi dari Inggris terkenal sekali. Saudara kalau apa nanti boleh cek di Google atau di YouTube, nanti ada itu. Pada tahun 1865 sampai 1936. Nah, kali ini kita akan belajar salah satu puisinya, cuplikannya saja, pendek saja saya tulis, yaitu berjudul Jika. Demikian isi puisi cuplikannya sebagiannya. Jika kau bisa bersabar ketika semua orang sekitarmu hilang sabar dan mempersalahkanmu, jika kau bisa percaya diri ketika semua orang meragukanmu, namun berilah juga celah bagi keraguan mereka. Jika kau bisa menunggu dan tak lelah menanti atau dibohongi, janganlah berdamai dengan kebohongan, atau dibenci, janganlah balas membenci, namun janganlah kelihatan terlalu baik atau berbicara terlalu bijaksana. Ada sesuatu pelajaran penting yang kita pelajarin dari puisi ini, tapi ada juga pelajaran-pelajarannya yang saya pikir tidak sesuai dengan standar Alkitab. Nah, itu boleh nanti teman-teman boleh baca, tapi saya tidak mau mendalami yang itunya, tapi saya mau memberitahu kepada para sahabat semua untuk pelajaran yang penting saja yang kita yang bisa memberkati kita. Pelajarannya adalah, dalam pelajaran yang dapat diperoleh dari puisi di atas adalah begini. Ada beberapa poin yang saya catat. Yang pertama adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Artinya ini yang sejalan dengan prinsip Alkitab, yaitu belajar mengampuni. Kalau kita berbicara tentang balas kejahatan dengan kejahatan, adalah sesuatu hal yang sangat bertolak belakang dengan prinsip Alkitab. Alkitab bilang mengampuni. Nah, sedangkan banyak dari kita ketika menghadapi sesuatu masalah, ketika dihina orang, rata-rata kapan lu nggak mau, kapan lu, artinya dia membalas kejahatan dengan kejahatan. Yuk kita sama-sama belajar. Tapi dari puisi tadi
mengajarkan bahwa supaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Pun kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, ayo mari rendahkan hati, datang kepada Tuhan, mulai belajar berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ajarin aku supaya aku bisa mengampuni orang tersebut. Gitu, Saudara. Nah, selanjutnya adalah kesabaran. Minta dari pelajaran ini yang kita dapat adalah kesabaran, tentang kesabaran. Ini juga begitu. Nah, yang saya ambil poin-poinnya ini adalah yang dari puisi tadi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab, kesabaran. Di puisi itu mengajarkan tentang kesabaran. Alkitab juga kita mengajar tentang kesabaran. Banyak sekali karakter-karakter Kristus yang mengajari kita tentang kesabaran. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab yang mengajari kita kesabaran. Salah satunya adalah Paulus. Tuhan Yesus sendiri sebagai contoh teladan di Alkitab. Mereka begitu sabar. Ada Yusuf, ada Musa ketika menghadapi bangsa Israel, mereka sabar. Yang selanjutnya adalah cerdas dan waspada. Orang yang dewasa itu orangnya cerdas dan waspada. Dia tahu kapan harus bertindak, dia tahu menyimpulkan segala sesuatu, dan dia tidak sembrono dalam berperilaku dan bertindak. Bahkan dalam berkata-kata tidak sembrono. Dia cerdas kapan dia harus berbicara, kapan dia harus berwanti-wanti untuk kapan dia harus berbicara, kapan dia harus bertindak. Dan siapa yang harus diiniin, siapa yang harus dihitungkan, dia tahu. Yang kemudian rasa percaya diri. Orang yang dewasa ciri-cirinya adalah percaya diri. Ciri orang dewasa itu adalah percaya diri. Yakinlah bahwa orang yang percaya diri akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupannya. Kenapa? Orang ini percaya diri, dia tidak introvert, dia yakin sama dirinya sendiri, dan dia percaya kalau dia mampu untuk melakukan segala sesuatunya. Kenapa? Ya itu ciri-cirinya, percaya. Ada dasarnya mereka percaya. Kenapa mereka percaya? Karena dia sudah kalkulasikan. Kenapa? Ini cerdas, waspada, sabar, dan tidak malas kejahatan. Banyak lagi. Selanjutnya adalah sanggup berpikir demi mencapai sesuatu. Ini adalah berbicara tentang fokus. Ada banyak orang tidak fokus dalam kehidupannya. Ada orang juga yang tidak sanggup untuk berpikir. Ketika ada masalah, mereka mengambil pikiran singkat, bunuh diri, minum racun, lari dari keadaan dan tidak bertanggung jawab, tidak melakukan yang benar dalam kehidupannya. Kalau dia sebagai siswa, dia tidak melakukan kebenaran dalam dia berperilaku sebagai siswa. Kalau dia berkeluarga, tidak berperilaku sebagai orang yang berkeluarga. Selanjutnya adalah berani menghadapi keraguan. Banyak orang juga yang gak berani menghadapi keraguan dalam kehidupannya. Hadapi saja. Kalau kita menghadapi punya keraguan, yuk kita hadapi keraguan, hancurkan keraguan itu. Sabar menunggu, sama dengan kesabaran. Kalau para sahabat semua misalnya, kalau sudah beberapa tahun tidak menemukan jodoh yang tepat, percayalah Tuhan pasti akan kasih. Berdoa saja. Berdoa sambil melihat-lihat, ketemu dengan seseorang, Tuhan apakah dia jodohku? Ambil waktu untuk berdoa, ambil waktu untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Misalnya udah bertahun-tahun gak punya anak, ketika sudah menikah, yuk berdoa. Percayalah segala sesuatu itu indah pada waktunya kalau kita bersandar kepada Tuhan. Karena saya percaya orang bersandar kepada Tuhan pasti akan sabar menunggu segala sesuatu. Dan ciri-cirinya itu tadi, dewasa. Orang sabar itu, orang dewasa itu sabar, tidak mudah pengaruh. Wah, ini tidak mudah terpengaruh. Misalnya kita juga seperti saya bilang tadi, misalnya sudah berapa tahun, 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun sudah menikah tapi belum punya anak. Terus ada yang ngasih nasihat, yuk kita pergi ke dukun sana. Dengan kita pergi ke dukun sana, udah banyak orang yang bisa punya anak. Saudara berhenti, tidak berpengaruh, dan bergantung harapan bahwa saya percaya
walaupun saya sudah 5 tahun, 10 tahun sudah menikah, belum punya anak, saya percaya bahwa Tuhan pasti akan berikan yang terbaik kepadaku, dan saya percaya bahwa Tuhan pasti akan berikan keturunan ilahi dalam kehidupan saya. Begitu, pelajarin teman-teman. Mulai kalau kita kepingin mau punya anak, kenapa saya harus bahas anak ya? Mungkin ini ada sesuatu para pendengar yang lagi membutuhkan bayi. Aku berdoa dalam nama Yesus, kalau sudah bertahun-tahun belum punya anak, berdoa dalam nama Tuhan Yesus, engkau diberikan benih yang terbaik, benih keturunan ilahi dalam kandunganmu dalam nama Kristus, dan terima ini, imani ini dalam nama Kristus Yesus. Jadi gitu, tidak mudah terpengaruh. Disuruh kedua kena, saya percaya dalam imanku bahwa saya pasti punya anak, gitu aja ya. Kalau saya belum punya pekerjaan, bla bla bla, dengan masa corona seperti ini, saya cari uang, cari ini, saya tidak memiliki kemampuan, keahlian gini, aduh keadaan makin sepi, makin terpuruk dan segala macam. Percaya saja. Ada yang sampai menasihatin, yuk kita ke Gunung Kawi aja, yuk kita bikin sesajen, yuk kita, supaya kita dapat kerjaan, juga kasih pelaris dan semacamnya. Udah berhenti dari sana, jangan kerjakan itu. Amin. Nah, selanjutnya itu dari situ tadi, dari Rudyard Kipling tadi. Nah, ciri-cirinya dari puisi tadi, proses menjadi dewasa itu dinamakan dengan proses menjadi dewasa ke arah yang benar. Tetap saja menjadi dewasa dalam Kristus adalah melewati semua proses. Orang dewasa itu melewati proses kok. Jadi lihat ini ada anak-anak, adalah di merangkak, berdiri, ya kan, terus berdiri besar, tinggi besar, itu dewasa. Dapat disimpulkan dari puisi Rudyard Kipling adalah yang terpenting dalam pertumbuhan itu bukan semata-mata pertumbuhan fisik, melainkan kematangan bersikap dan berperilaku dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Yang penting di sini adalah ketika kita sudah dewasa, ciri-ciri kita sudah dewasa. Coba perhatikan teman-teman, siapapun kalian yang berada, yang mendengarkan channel ini, ciri-ciri orang dewasa adalah dia cara berpikirnya matang, menentukan segala sesuatu itu, mengambil keputusan sesuatu itu benar-benar dipikirkan matang-matang dan dilibatkan Tuhan untuk mengambil keputusan itu, apa yang harus diputuskan dan apa yang harus tidak diputuskan. Terusnya, apakah kita mampu menghadapi hal yang kita harapkan terjadi dalam hidup ini? Kadang-kadang sesuatu hal yang kita harapkan ternyata tidak terjadi. Apakah kita akan mampu menghadapinya? Nah, orang dewasa itu pasti akan mampu. Apakah kita mampu menghadapi orang-orang seringkali berlaku berlawanan dengan yang kita inginkan? Kita pasti mampu. Tuhan pasti mampukan kita. Percayalah bahwa orang dewasa itu tahu dalam bersikap, tahu dalam berperilaku, jiwanya tahu apa yang harus dilakukannya, cerdas, tidak melawan kejahatan dengan kejahatan, sabar, fokus. Saya percaya itu teman-teman. Oleh karena itu, seburuk apapun kehidupan kita, serendah apapun diri kita di mata orang atau di mata siapapun itu, percaya satu hal, bahwa hidupmu berharga di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memandang kita berharga di hadapan Tuhan. Tuhan sangat sayang terhadap hidup kita. Oleh karena itu, saya percaya bahwa ketika punya masalah sebesar apapun, percayalah, kalau kita bersandarkan hidup kita kepada Tuhan, kita pasti akan bisa melewati masalah itu, dan kita bisa menyelesaikan dengan baik, dan kita bisa menyelesaikan pertandingannya itu dengan benar, kita bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan benar, dan kita akan tampil sebagai pemenang Allah. Nah, selanjutnya, pengertian dewasa ini, dewasa dibagi atas dua, yaitu adult dan matur. Adult itu dewasa, biasanya sih dewasa dilihat dari usia, dilihat dari fisiknya, tua dan muda. Sedangkan matur dilihat dari kematangan pribadi, kematangan jiwa. Ini cenderung kepada iman dan karakternya dilihat.
Ini perhatikan ciri-ciri adult itu rasanya dilihat dari usianya, benar, terus dilihat dari fisiknya, besar, kecil, tua, muda, gitu. Sedangkan ciri-ciri matur di sini sudah dijelaskan bahwa tahu apa yang baik dan yang buruk. Nah, orang yang dewasa, orang yang matang dalam berpikir dan bersikap, itu ciri-cirinya tahu apa yang baik dan yang buruk, dan apa yang benar dan apa yang salah. Dia hidupnya tidak sembrono, menjadi orang yang mandiri, matang, mampu mengambil keputusannya sendiri. Kalaupun ia meminta nasihat, ia tidak akan begitu saja menjalankan segala sesuatu yang dikatakan oleh teman-teman atau orang yang memberikan nasihat kepadanya. Terus berusaha untuk berpikir masa-masa sebelum ia mengambil keputusan. Tidak akan mudah dipengaruhi orang lain untuk berubah pendapat dan pikirannya. Tidak membentingkan diri sendiri, melainkan menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan orang lain. Ini ciri-ciri orang dewasa. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia tahu harus kapan memutuskan, kapan mengambil keputusan, kapan. Dia tahu mana apa yang harus dilakukan, benar atau salah, baik atau buruk. Itu orang dewasa. Menurut dari puisi tadi, Rudy Kipling, sangat luar biasa kan. Puisi tadi mengajarkan kita banyak hal yang saya pikir sesuai dengan standar daripada Alkitab lah. Nah, sedangkan kedewasaan penuh menurut Alkitab apa sih? Nah, ini lain lagi. Ini kedewasaan penuh. Kalau tadi kan dewasa, ini dewasa penuh seperti apa sih? Nah, ini tadi sebenarnya sih sudah ada, sudah Alkitab ini meneguhkan daripada Rudy Kipling tadi dalam puisinya. Alkitab itu luar biasa, mengajari kita banyak hal. Nah, kali ini di Efesus 4 ayat 11 dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, ciri orang yang dewasa adalah memperlengkapi. Alkitab bilang begini, kalau kita sebagai rasul, yuk kita melengkapi orang untuk memiliki karunia rasul. Kalau orang punya karunia nabi, yuk perlengkapin orang dengan karunia-karunia kenabian. Kalau orang dewasa sebagai pemberita-pemberita Injil, yuk lengkapin orang untuk apa? Sebagai penginjil-penginjil. Kalau kita dewasa sebagai gembala-gembala, yuk perlengkapin orang supaya menjadi gembala-gembala. Kalau orang yang dewasa di dalam dewasa penuh menurut Alkitab sebagai pengajar-pengajar, yuk perlengkapin orang untuk sebagai pengajar. Tujuannya untuk apa? Untuk orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Itu naik lagi satu level dari puisi tadi. Kalau tadi puisi tadi berbicara tentang kematangan bersikap dan lebih cenderung kepada karakter, nah ini sudah ke atasnya lagi. Bukan saja karakternya, tapi ada plusnya, karakter plus iman dan tugas pelayanan. Orang yang dewasa tidak terlepas dari yang namanya karakter, tidak terlepas dari namanya iman, tidak terlepas dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengikut Kristus. Tujuannya untuk apa? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kesatuan iman, senang sekali kalau kita punya saudara-saudara, ketemu dengan saudara-saudara seiman, memiliki satu iman, Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan mengenal Yesus Kristus sebagai anak Allah, sebagai Yesus sebagai Allah sendiri, dengan pengenalan yang benar gitu loh. Dewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya karakter Kristus itu ada. Kalau yang dari puisi tadi kita belajar tentang karakternya, karakter pada umumnya manusia. Nah, sedangkan di level ini, di level kedewasaan penuh adalah kepenuhan akan karakter Kristus. Kasih, sukacita, kesabaran, mengampuni, banyak hal. Buah-buah roh itu tuh. 14.
sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal karena Dia Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap orang, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Wow, keren sekali. Dewasa penuh itu adalah kepenuhan daripada karakter Kristus. Tujuannya untuk memperlengkapi orang-orang kudus supaya mencapai kesatuan iman dan pengenalan yang benar akan anak Allah. Selesai, itu saja. Wow. Jadi dapat kita simpulkan bahwa seorang Kristen dewasa penuh tidak akan mudah digoyangkan, diombang-ambingkan oleh ajaran yang sesat dalam bentuk apapun, dan akan terus bertumbuh menuju kesempurnaan karya Kristus. Orang yang bertumbuh dewasa karya yang benar adalah orang yang terus berjalan bersama dengan Kristus, sehingga karakternya dibangun, imannya dibangun, kebijaksanaannya dibangun, hikmatnya dibangun. Itu ciri orang dewasa, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri tapi mengandalkan Tuhan, mampu percaya diri akan dirinya sendiri tapi melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Wow, saya pikir kedewasaan yang benar adalah ketika kita bisa bersandarkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan melibatkan Tuhan atas keputusan-keputusan yang penting dalam kehidupan kita maupun yang tidak penting dalam kehidupan kita. Libatkan Tuhan dalam segala hal, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau hidup kita berantakan, saya percaya itu sebenarnya bukan karena yang lain, tapi karena kita tidak dewasa dalam hidup. Kenapa hidup kita berantakan? Karena kita tidak dewasa di dalam kehidupan ini. Kenapa hidup kita kacau balau? Karena kita tidak dewasa karakter dalam hidup ini. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa dewasa? Ayo datang kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Baca Alkitab, berdoa kepada Tuhan, lewati persoalan hidup bersama dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam keadaanmu baik, susah, atau bagaimanapun. Libatkan Tuhan dalam keadaan seluruh kehidupan kita. Libatkan Tuhan dalam seluruh keadaan kehidupan kita. Bahkan dalam proses kehidupan kita, libatkan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mempunyai kematangan penuh, kedewasaan penuh di dalam Kristus. Percayalah, Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa, yang akan membantu kita dalam segala hal untuk menuju kepada yang namanya dewasa yang penuh, dewasa yang benar. Terima kasih untuk materi kali ini. Terima kasih karena sampai materi terakhir ini para sahabat masih tetap mendengarkan. Sekali lagi saya menghimbau kepada para sahabat, kalau Anda diberkati dengan materi ini, silahkan bagikan materi ini untuk memberkati saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Saya pikir itu saja bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, 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 Elohim. Amin.